Apotek nggak akan bisa berjalan tanpa pemasok. Dari distributor obat, supplier alat kesehatan, sampai vendor kebutuhan operasional, semuanya penting banget. Kalau data pemasok nggak rapi sejak awal, proses pembelian bisa jadi berantakan. Halo semuanya, saya Tri Wibowo, marketing akurat online yang siap bantu membuat pembukuanmu jadi lebih rapi dan efisien. Banyak apotek biasanya sudah punya daftar pemasok dalam bentuk Excel ataupun pencatatan manual. Tapi pada saat mulai pakai sistem baru, masalahnya akan muncul. Bagaimana caranya input semua data pemasok masuk ke dalam database tanpa harus ketik ulang satu persatu. Kalau salah input, dampaknya bisa fatal. Misalnya salah kirim pesanan atau laporan hutang jadi nggak sesuai. Akurat Online sudah menyiapkan fitur import master data pemasok. Prosesnya hanya kamu lakukan sekali aja ketika kamu setup database. Tinggal siapkan data pemasok di template Excel, lalu import ke dalam sistem. Untuk cara lengkapnya akan saya tunjukkan di dalam video ini. Nah, sekarang kita lanjut lagi ke video yang selanjutnya. Jadi untuk yang video kali ini saya akan menjelaskan tentang input master data pemasok untuk apotek di Akurat Online. Jadi untuk pemasok ini sebenarnya kurang lebih hampir mirip kayak di pelanggan. Cuma bedanya kalau pemasok itu kan dia ke supplier, berarti nanti untuk apa hubungannya itu dia ke hutang. Kalau pelanggan itu nanti hubungannya dengan piutangnya. Kayak gitu. Jadi nanti untuk kolom-kolomnya pun dia harusnya kurang lebih sama. Cuma nanti ada beberapa kolom yang biasanya tuh beda. Cuma cara isinya biasanya sama. Jangan lupa saya ingatkan, sebelum kamu input data di sini, jangan lupa baca penjelasan kolomnya. Karena ini penjelasan kolomnya kamu bisa lihat di sheet yang kedua itu udah lengkap sebenarnya. Jadi nanti kamu bisa sesuaikan aja dan jangan lupa kamu baca. Cuma nanti akan saya sambil terangkan juga biar kamu makin jelas. Sekarang kita langsung mulai aja. Pertama kita ada kategori. Nah, kategori di sini itu nanti dia isinya itu kayak kelompok untuk si pemasoknya ini. Jadi misalkan kamu mau buat kategori kayak untuk pembelian, oh ternyata pemasok A, B, dan C ini dia masuknya itu untuk kita pembelian alat kesehatan. Ya berarti nanti kita bisa masukin kategorinya alkes contohnya. Atau nanti dia buat vitamin kita belinya. Nah nanti kita bisa masukin vitamin. Atau nanti kamu punya kategorinya masing-masing. Atau kamu udah punya sendiri kategorinya kamu bisa masukin. Cuma secara garis besar kalau misalkan kamu ternyata oh saya nggak ada mas dan saya biarin aja lah kita mau gabungin aja semuanya. Nah itu bisa kamu kosongin aja. Jadi nanti kalau kamu kosongin dia otomatisnya itu dia akan masuk ke kategori umum. Jadi nanti dia masuknya itu kita sambil buka fitur pelanggan pemasok ya maaf. Nah nanti dia kategorinya itu akan menjadi ke umum. Nah dia sebenarnya udah disediain di sini. Jadi kamu bisa gabungin ke sini semuanya. Atau kamu mau pisah kayak nanti alkes atau nanti obat atau nanti vitamin, nanti kamu bisa sesuaikan dengan kebutuhan. Nah sekarang kita lanjut lagi. Misalkan kita mau isi ternyata alkes. Nah pemasoknya ini kita isi supplier 001. Ini sebagai contoh aja. Nah ini kita tinggal masukin namanya siapa, pemasok A. Nah untuk pelanggan dan pemasok dia itu sama. Jadi yang paling wajib itu dia hanya namanya aja. Yang lainnya kalau kamu lihat dia statusnya tidak wajib. Jadi kalau kamu input namanya aja sebenarnya terus kamu import ke dalam Akurat Online dia pasti udah bisa masuk. Kayak gitu. Jadi kalau semakin lengkap itu semakin bagus dan hasil akhirnya pun akan semakin detail. Cuma kalau kamu inputnya seadanya ya maka hasil akhirnya juga akan seadanya aja. Kayak gitu. Nah sekarang kita lanjut lagi. Ini kita masuk ke nomor telepon bisnis dan ke kontak ya maaf. Nah, saya ingatkan untuk yang pelanggan tadi juga saya udah kasih tahu. Di sini kita ada kontaknya itu ada nomor telepon bisnis dan nomor handphone. Jadi nanti kamu ada dua nih, ada di sini ada nomor telepon bisnis dan nomor handphone di sini. Nah, pastikan kamu konsisten ngisinya. Kalau kamu mau masukin, ternyata dia ngasihnya nomor handphone ya, berarti kamu masukin nomor handphone aja di sini. Dan seterusnya. Misalkan kalau ternyata dia ngasih nomor telepon yang bisnis kayak nomor telepon kantor atau yang lainnya, nah ini pastikan kamu masukinnya di sini. Nah, kenapa begitu? Karena nanti pas kamu di desain cetakannya itu kan ada rumus-rumusnya. Nah, nanti dia ngambil rumusnya itu dari data yang kamu input. Misalkan kamu ternyata input, saya inputnya itu semuanya di nomor handphone. Cuma ternyata kamu masukin rumus di desain cetakannya itu untuk munculin nomor telepon bisnis. Maka kalau kamu masukin 1000 nomor handphone di sini apa 1000 nama masuk dengan kodenya nomor handphone atau kolomnya nomor handphone, tapi kamu di desain cetakannya masukin rumusnya itu untuk yang nomor telepon bisnis, maka di desain cetakannya dia nggak akan muncul.
Karena dia mintanya itu nomor telepon bisnis di rumusnya. Jadi karena kamu kosongin nomor telepon bisnisnya, maka ya hasil cetakannya pun akan kosong. Kayak gitu. Nah, nanti pastikan kamu konsisten ngisinya. Kalau dia nomor handphone ya berarti di nomor handphone aja. Kalau nomor telepon bisnis ya nomor telepon bisnis aja. Kayak gitu nanti. Jadi nanti kamu pastikan. Ternyata oh dia nomor teleponnya itu kosong. Ini kita asal aja ya. Nah ini misalkan kayak gini. Ini asal aja kita sebagai contoh aja. Nah terus ini kita tinggal masukin yang lainnya. Misalkan kamu masukin email atau website. Nanti kamu masukin di sini. Nah, terus kita tinggal lanjut lagi. Misalkan, nah ini adalah bagian untuk saldo awal hutangnya. Jadi nanti kalau kamu mau input master data, pasti kan kamu udah tentuin tutup bukunya itu per tanggal berapa. Misalkan, oh ternyata kita mau tutup bukunya per tanggal 31 Desember. Ya berarti kamu hitung aja di situ semuanya. Saldo akhirnya itu berapa, nah nanti kamu jadikan saldo awal 1 Januari itu di akurat online. Kayak gitu. Nah, nanti pastikan, oh ternyata kita masih punya utang nih di supplier ini contohnya. Kita masih punya beberapa invoice yang kita belum bayar. Ya, nanti kamu tinggal masukin. Nah, masukinnya di sini kita ada 2 jenis. Ada kamu mau masukin per transaksinya. Misalkan kamu, oh saya punya 5 transaksi nih mas, dengan total 1 juta contohnya. Ya, berarti nanti kamu tinggal masukin invoice 1, 2, 3, 4, 5, terus nanti kamu masukin nilainya juga. Nah, atau yang kedua kamu bisa masukin secara gelondongan. Oh ternyata kita cuma tahu kita masih punya utang ke supplier itu 1 juta. Cuma kita nggak inget invoice-nya udah hilang contohnya. Karena kan kamu misalkan pembukuan sebelumnya itu kamu pakai manual atau nanti dia catatannya hilang atau nanti ada hal-hal lainnya. Nah itu kamu nggak punya tuh nomor invoice-nya. Jadi kita cuma inget doang saldonya 1 juta. Nah nanti kamu tinggal buatin aja di sini nomor invoice-nya itu kamu isi asal aja. Terus nanti kamu berarti nilainya itu kamu secara gelondongan aja. Misalkan 1 juta gitu, kamu masukin 1 juta aja. Kayak gitu. Nanti ada 2 jenis, kamu bisa gelondongan atau kamu per transaksi inputnya. Kamu tinggal sesuaikan. Nah, kita lanjut lagi. Jangan lupa kamu baca sambil baca di penjelasan kolomnya. Ini kan tadi kita di sini nih saldo awal per tanggal berapa. Contoh kita mau masukin, oh ini dia saldo awal per tanggal 1 Agustus. Ini sebagai contoh aja ya. Nah, saldo awalnya berapa? Dia masih punya hutang ya. Oh, ternyata dia masih punya hutang. Kita masih punya hutang itu 50.000. Nah, mata uangnya apa? IDR. Nah, ini nomor invoice-nya kamu juga masukin. Invoice pembelian contohnya. 001. Nah, ini contohnya kayak gini. Nah, cabang saldonya ini misalkan kamu pakai fitur add-on yang multi branch. Ini kalau kamu nggak pakai, kamu kosongin aja nggak apa-apa. Nah, syarat pembayarannya ini kamu dapatin dari mana? Nah, syarat pembayarannya itu kita dapatnya dari sini. Dari mode perusahaan dan syarat pembayaran. Jadi nanti kalau kamu punya syarat pembayaran khusus, kamu tinggal tambahin aja sebagai data baru. Cuma kalau kamu pengen pakai yang akurat online, nah ini adalah tampilannya. Jadi kita ada net 7 hari, 15 sampai 60. Nah, kita tinggal masukin aja namanya di sini. Contoh, ternyata kita punya utang net 15 hari atau net 60 contohnya. Berarti kita tinggal masukin net 60. Nah, kita tinggal masukin aja di sini. Nah, kayak gitu. Kurang lebih nanti isinya dia kayak gini. Nah, nanti kalau misalkan kamu ternyata, oh dia punya ini mas, punya lebih, kita punya utang itu lebih dari 1 invoice. Nah, nanti kita contohin. Nah, ini kan kita udah semua, berarti, nah ini kalau yang karakter-karakter gini, dia untuk atribut tambahan sebenarnya. Jadi kalau kamu punya beberapa atau butuh kolom tambahan, itu di akurat juga udah menyediakan sebenarnya. Jadi kamu bisa custom sesuai dengan kebutuhan. Nah, terus untuk alamat pembayaran di sini, nah nanti kita bisa masukin alamat pembayarannya. Ini kita bisa masukin, misalkan, oh ternyata dia di Bekasi. Ini kita sebagai contoh aja, di kota Bekasi. Provinsinya mana? Jawa Barat. Negara Indonesia. Kode pasnya berapa? Kode pasnya 12345. Ini sebagai contoh aja. Nah, nanti misalkan kamu mau masukin data pajaknya pun nanti dia ada di sini, dan PWP, nama wajib pajak dan lain-lain. Nah, terakhir paling ya ini nanti kayak alamat pajaknya, terus nanti deskripsinya nanti kamu bisa sesuaikan. Jangan lupa saya ingatkan lagi sambil dibaca penjelasan kolomnya, karena di sini dia udah lengkap. Kayak gitu.
Nah, sekarang kita lanjut lagi. Nah, tadi kan kita mau nyontohin, oh ternyata dia punya invoice atau kita masih punya utang tuh lebih dari satu invoice-nya. Ya berarti kita tinggal copy aja di sini biar kita, nah biar cepat, ini datanya kan dia tinggal kita ubah. Misal, oh ternyata dia punya, kita punya utang tanggal 3 nih, masih kita belum bayar. Nah, tanggal 3 ini kita ternyata agak banyak, 1.500.000. Nah, contohnya kayak gini, ini 1 juta, ya pas 1.500.000, invoice-nya nomor berapa? Ini yang nomor 2. Ini netnya 60 sama. Ini sebagai contoh aja ya. Nah, kayak gini ini contohnya. Nah, terus, oh ternyata kita ada customer lagi. Ini yang buat beli vitamin contohnya. Vitamin S002. Pemasok B. Nah, ini contohnya kita, oh ternyata kita cuma tahu aja nih namanya. Coba kita nggak tahu informasi lainnya kayak nama, apa alamat itu di mana, terus nanti kontaknya itu berapa, kita nggak tahu, kita cuma ini aja. Ini nggak jadi masalah. Karena yang saya ingatkan lagi, dia yang wajib cuma namanya aja. Nah, ini kalau udah oke, kita tinggal simpan aja. Nah, nanti pas kita mau upload, saya akan kasih tahu kenapa. Ini kan harusnya tuh dia nggak bisa tuh, yang tadi apa, yang namanya sama terus kodenya sama tuh harusnya dia nggak bisa. Cuma karena kita, nanti saya kasih tahu caranya biar nanti bisa dia tuh kayak perbarui data yang udah ada. Nah, ini kan dia harusnya tuh nggak bisa karena dia namanya sama terus ID pemasoknya juga sama. Nah, karena kita ada 2 invoice, otomatis kita ya maunya masuknya itu kan ke data yang ini, cuma transaksi kita ada 2 atau bahkan lebih banyak. Nah, cuma kan kita tetap mau ada di sini. Nah, caranya itu nanti dia ada di sini. Kita sambil, saya sambil kasih tahu nih. Nah, sekarang kita tinggal masuk aja ke fitur pemasok, terus kita ke list apakah icon warna hijau ini, kita import data dari Excel. Nah, nanti kalau kamu belum punya template Excel-nya, kamu tinggal download aja di sini. Karena kita udah, kita tinggal import pemasok yang apotek. Nah, kita klik unggah. Nah, ini kan dia udah, kolomnya udah disesuaikan. Nanti kita tinggal lanjutkan. Nah, di sini. Ini yang jangan lupa di checklist. Nah, kenapa? Kalau kamu nggak checklist, ini kan otomatis yang tadi saya bilang, ini pasti nggak bisa. Jadi yang bakal masuk itu cuma yang data pertama aja nih. Karena kan kita yang kedua itu dia nomornya sama, namanya sama. Otomatis yang data kedua atau berikut yang misalkan kamu punya yang namanya sama kayak gini, itu pasti gagal. Cuma karena kan kita punya nama pemasok tuh kita cuma satu, tapi utang kita yang ada banyak. Jadi kita mau masuk ke data tersebut semuanya. Nah, berarti nanti kita tinggal buat banyak di bawah. Nah, nanti kita tinggal checklist. Lakukan update data dan simpan saldo awal sebagai tambahan saldo jika sudah ada data yang sama pada database. Nah, kuncinya di sini. Jadi kalau kamu punya data yang sama, dia otomatis akan nge-refresh atau memperbarui data yang udah ada. Kalau kamu nggak checklist, otomatis yang ini pasti gagal masuk ke dalam database. Misalkan kamu dengan nama pemasok A terus ID pemasoknya sama, misalkan ada 10 nih. Nah, yang masuk cuma yang pertama aja, yang 9 sisanya pasti nggak masuk. Cuma kalau kamu checklist di sini, data yang pertamanya masuk, dan 9 data berikutnya akan otomatis memperbarui data yang pertama. Jadi dia akan menambahkan. Kayak gitu. Nah, kita tinggal lanjutkan. Nah, ini kita tinggal tunggu prosesnya. Karena saya cuma 3 data, berarti kan dia cepat. Nanti kalau kamu punya banyak data, dia banyak. Pasti nanti loadingnya agak lama dia. Nah, sekarang dia udah masuk. Nah, kita tinggal lihat aja. Nah, dia ID pemasoknya sama, nomor teleponnya, terus alamatnya. Nah, ini kontaknya kan kita kosongin ya. Nah, di sini, di saldo utangnya dia akan muncul. Kayak gitu. Jadi kalau kamu punya 10 ya kamu buat lagi kayak tadi 10, terus nanti dia akan nambah di sini 1 sampai 10 nomor invoice-nya. Dia akan masuk di sini. Nah, yang kedua karena kita nggak ada utangnya tadi, kita cuma masukin nama aja sama nomornya sama kategorinya nih. Jadi dia muncul ini aja, yang lainnya dia akan kosong. Nah, ini udah sama. Nah, terus gimana kalau kayak saya mau bayar nih Mas utangnya? Nah, ini caranya gampang. Kalau mau bayar utangnya, ya berarti kita tinggal masuk ke modul pembelian, ke fitur pembayaran pembelian. Otomatis nanti transaksi hutang kita akan menggantung. Tadi kan kita ke pemasok A ya, kita mau bayar pakai akun apa? Nanti kita akan ditanya. Oh, ternyata kita bayar pakai bank BCA contohnya. Ini kita tinggal klik ambil, nah nanti akan muncul di sini.
50.000 dan 1.500.000 sesuai dengan yang tadi kita input di sini. 50.000 dan 1.500.000. Nah, terus ini kan saya mau nunjukin lagi di laporannya. Ini kan kita masih punya hutang, otomatis kita punya laporan hutangnya juga di faktur belum lunasnya. Nah, ini kita lihat, nah nanti kelihatan, oh ternyata kita masih punya hutang ke pemasok A nih. Ada nilainya 50.000 dan 1.500.000. Nanti dia akan langsung otomatis masuk di sini. Dan laporan neracanya pun dia akan bertambah. Maaf, di keuangan dia di sini, di neraca. Nah, dia akan langsung muncul utang usaha 1.550.000. Kayak gitu. Jadi nanti semuanya akan masuk otomatis sesuai dengan transaksi yang kamu input atau data yang kamu input. Jadi kuncinya kalau kamu input transaksi atau input datanya udah benar, pasti laporan atau hasil akhirnya akan sesuai. Karena laporan yang ada di Akurat Online itu dia nggak bisa dibuat secara manual. Otomatis dia ngambil datanya itu dari transaksi atau data yang kamu input di Akurat Online-nya. Jadi kalau kamu inputnya udah benar, otomatis nanti hasil akhirnya juga akan benar. Nah, itu adalah penjelasan tentang input master data untuk pemasok di Akurat Online khusus untuk apotek. Jika kamu ada pertanyaan lainnya, kamu bisa langsung tulis aja di kolom komentar. Dengan import master data pemasok, apotek bisa langsung mengelola pembelian dengan lebih efisien. Mulai dari mencatat faktur, melacak hutang, sampai kontrol stok, semuanya jadi lebih teratur karena data pemasoknya sudah lengkap di awal. Kalau ingin belajar cara setup database apotek secara menyeluruh, kamu bisa ikuti training Akurat. Dengan training Akurat, semua fitur Akurat Online bisa kamu pakai dengan maksimal untuk membuat pengelolaan apotek jadi lebih efisien, mudah, dan rapi. Nah, mungkin sampai sini aja penjelasan yang bisa saya berikan tentang cara setup database Akurat Online untuk apotek bagian keempat. Jika kamu ada pertanyaan, kamu langsung tulis aja di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya.